Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kabir Febrian, NIM 22103873031 dari kelas 2022A, jurusan D4 Teknik Listrik, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial simulasi pemanfaatan IoT untuk pertanian untuk memenuhi UAS microcontroller dan dengan dosen pengampu Pak Nyoman. Nah, untuk langkah pertama, buka Google Colab. Untuk yang belum login, bisa login terlebih dahulu. Dan ini untuk tampilan Google Colab. Nah, untuk codingannya saya ambil dari ChatGPT. Ini yang codingan yang saya gunakan untuk di copy di Google Colab. Nah, setelah tercopy maka akan muncul seperti di tampilan layar. Nah, sebelum saya klik run untuk codingannya, saya akan menjelaskan sedikit step by step codingan tersebut. Nah, codingan ini digunakan untuk mengirimkan data simulasi sensor ke topik-topik MQTT menggunakan pustaka PAHO. Nah, ini PAHO MQTT di Google Colab yang akan terhubung ke dalam Wokwi. Nah, pada tampilan yang di atas sendiri tertulis PIP install PAHO MQTT. Nah, ini digunakan untuk menginstal pustaka PAHO MQTT yang digunakan untuk berkomunikasi dengan broker MQTT. Selanjutnya ada bagian import PAHO MQTT .client as MQTT dan from temp import slip, kemudian from random range. Nah, pada codingan ini, 3 bagian ini digunakan untuk mengimpor modul-modul yang dibutuhkan seperti MQTT untuk mengkoneksi ke MQTT, kemudian slip untuk memberikan jeda waktu, dan kemudian range untuk mendapatkan nilai acak. Nah, kemudian ada broker address dan juga broker port. Fungsinya adalah menentukan alamat dan broker MQTT yang akan digunakan. Selanjutnya ada inisiasi klien. Pada bagian ini saya menggunakan klien sama dengan mqtt.client python transmitter, kemudian client.connect broker address broker port. Oh ya, untuk broker addressnya tadi menggunakan broker.fmq.com. Nah, di bagian klien ini dengan nama Python transmitter dan menghubungkannya ke broker menggunakan alamat dan port yang telah ditentukan. Kemudian while true ini untuk memulai loop utama untuk terus-menerus mengirimkan data. Nah, yang bagian ini adalah generate simulasi data. Saya menggunakan volt 220 volt, kemudian arusnya menggunakan 5 volt, jadi batas nilai arus itu maksimum 5 volt. Kemudian daya yang terpakai menggunakan rumus V sama dengan volt dikalikan I. Nah, ini adalah arus dan V adalah tegangan. Kemudian debit airnya menggunakan 4, maka batas debit air ini maksimum 4. Kemudian kirim data melalui MQTT. Nah, di bagian client publish ini mengirimkan data simulasi ke topik MQTT yang sesuai.
Nah ini untuk tegangan, maka satuannya ada volt, kemudian arus, kemudian daya yang terpakai, dan juga debit air. Kemudian print data yang terkirim untuk menampilkan data yang dikirim ke konsol. Nah ini ada volt sama dengan volt, sama dengan V, arus sama dengan A, dan juga daya sama dengan W, kemudian debit air dengan sleep 10 detik. Nah jika sudah kita kemudian beralih ke Walkwi untuk merangkai rangkaiannya. Ini adalah tampilan workingnya. Di sini saya sedikit memberikan tutorial untuk rangkaiannya. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, maka akan muncul fitur IoT Project. Nah, saya menggunakan ESP32 NTP Clock. Kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk judulnya bisa kalian ganti. Oke. Nah, ini akan otomatis muncul rangkaiannya seperti ini. Nah, karena ini tampilan LCD-nya sangat kecil, maka nanti saya akan ganti LCD-nya. Sebelumnya kita masuk ke Raspberry Manager. Nah, di sini masih ada sudah ada Liquid Crystal I2C. Nah, ini masih membutuhkan 2 library lagi. Nah, untuk menambahkannya kita add new. Nah, untuk library-nya adalah kita tulis saja pub subclient. Nah, ini. Kemudian library yang kedua kita menggunakan WiFi. Kita cari. Nah, ini WiFi. Kemudian untuk LCD ini dikarenakan ukurannya sangat kecil, maka kita akan ganti dengan LCD yang ukuran besar. Nah, tambah di sini, kemudian cari LCD 20x4. Bukan, ternyata yang di bawahnya LCD 24 I2 isi, karena ini menggunakan I2 isi. Oke. Nah, untuk menghubungkannya kita cari yang untuk ground ini masuk ke dalam ground dari LCD. Nah, kemudian untuk ini yang di SP3V3 ini masuk ke dalam VCC. Oke. Nah, kemudian untuk yang 21 dari SP ini masuk ke dalam SDA. Nah, ini ganti dulu warnanya biar nggak sama. Oke, kemudian yang 22 ini masuk ke dalam SCL. Ganti di bawah. Jika sudah terangkat seperti ini, maka kita beralih ke dalam codingannya. Nah, codingannya saya sudah siapkan codingan ini, codingan dari Google Colab tadi, kemudian dikembangkan, saya kembangkan di ChatGPT. Nah, hasilnya seperti ini. Kita copy ke dalam nah ini, ke dalam ini kita hapus dulu, kita copy. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk penjelasan codingannya kurang lebih sama dari Google Colab tadi ya. Nah, ketika sudah lengkap seperti ini, maka kita kembali lagi ke Google Colab, kemudian di sebelah sini kita run. Nah, kita tunggu sebentar. Ini akan menghubungkan Google Colab dengan Walkwi ya. Kita tunggu sebentar.
Nah, maka akan memproses datanya ya. Nah, ini successfully build PAO MQTT. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ketika sukses maka akan muncul data yang dikirim. Kemudian kita masuk lagi ke Workflow, kita jalankan programnya. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah terhubung ke WiFi maka akan terhubung ke broker MQTT, maka tegangan, arus daya, dan debit air akan dimuncul di papan LCD. Nah, kita stop dulu. Nah, tegangan yang keluar yang saya gunakan adalah 220 volt dengan arus 1,6 ampere, kemudian dayanya 352 watt dan juga debit airnya 3,8 liter per second. Nah, mungkin itu saja penjelasan tutorial untuk simulasi ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.